Ketika Bal'am menjadi seorang alim, seorang yang dikenal di kawasan Syam saat itu, sedangkan Nabi Musa di mana? Di Mesir bersama Bani Israel. Bal'am ini suatu saat Nabi Musa dan pasukannya dan Bani Israel mau mengadakan penyerangan ke Syam, karena di situ masih banyak orang-orang yang menyimpang, orang yang tidak menetapi Islam kalau setauhid. Nah, di saat itulah dari penduduk di situ yang sudah tergiur dengan keduniaan, berlumuran dengan syahwat katanya, mereka mendatangi Bal'am, mengatakan, tolong Bal'am, Anda kan orang yang mustajab doanya. Ini Musa dan pasukannya Bani Israel sudah menguasai tempat-tempat di sekitar kita, tinggal kita. Tapi ini juga fitnah juga ya, hoax juga. Mereka mengatakan sebentar lagi Musa dan pasukannya akan menguasai kita, kita akan diperbudak nanti. Tolong Bal'am, doakan kepada Allah agar mereka kalah, agar mereka tidak menguasai tempat kita. Itu di antara riwayatnya. Bal'am mengatakan, gak mungkin, dia seorang nabi, dia seorang utusan Allah, dia bersama malaikat, dia dikuatkan oleh para malaikat, gak mungkin saya berdoa seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka kasih Bal'am uang, harta, terus dirayu terus, sampai akhirnya Bal'am terpengaruh. Makanya dalam surat Al-A'raf dikatakan, wadlu alaihim naba'alladzi atina wa ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dalam ayat itu disebutkan orang yang sudah saya kasih ayat aku, kata Allah, saya jadikan dia orang alim, itu nggak aman. Nggak aman dia. Kenapa? Li'anu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia mengikuti syahwatnya, dia lebih condong kepada keduniaan. Akhirnya apa? Dirayu, kasih uang, kasih harta, kasih ini. Akhirnya Bal'am berdoa. Setiap berdoa di depan kaumnya, isinya itu mendoakan laknat untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Kunut nazilah 1 bulan dibitanahkan, tiba-tiba bocor. Makanya kita garap sekarang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Laknat yang tidak pada tempatnya, kalau tidak mau berhenti, kembali kepada yang berdoa. Waliyadzubillah. Dia mendoakan laknat untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Sekalinya dia mau mengucapkan atau terucap laknat itu, mengenai lisannya oleh Allah, dibalik mengenai dia dan kaumnya. Kata kaumnya, Bal'am, doamu apa itu? Kok malah ngelaknati kita ini, katanya. Bani Israel kan adalah Musa, salah. Jadi ngomongannya salah. Alanya itu ala atas mereka. Doa lagi, gitu lagi, sampai 3 kali Bal'am menyerah dah. Kata Bal'am, tidak bisa ini. Ini sebagian riwayat ya. Ini balik ke kita. Kata Bal'am, tapi ada salah satu cara supaya kalian bisa mengalahkan Bani Israel. Bagaimana caranya? Carilah wanita-wanita cantik, wanita yang sangat cantik, kumpulkan, pura-pura jual senjata pada mereka. Nanti kalau sudah pura-pura jual senjata, mereka akan melihat wanita-wanita cantik ini yang memang kita jadikan umpan bagi mereka, wanita nakal. Akhirnya masuklah mereka, bawa senjata itu dijual, dan bala tentara ngelihat wanita-wanita itu, salah satu wanita yang tercantik dari yang penjual senjata ini dilihat oleh salah satu pembesar Bani Israel. Dia terfitnah. Makanya Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel fin nisa. Kerusakan awal dari Bani Israel itu penyebabnya adalah wanita. Akhirnya orang agung ini dia ambil wanita ini, dia bawa kepada Nabi Musa. Kata dia, wahai Nabi Musa,
Pasti nanti Nabi Musa kalau ngelihat ini, dia akan bilang itu nggak halal bagi kamu. Ya kan? Kata Nabi Musa, iya betul, itu nggak halal. Itu bukan istri kamu, itu siapa? Dan dia orang kafir. Nggak halal bagi kamu. Kata rajul ini, wahai Nabi Musa, untuk masalah yang satu ini, wallahi ma'ata'tuka. Itu masalah yang satu ini, saya nggak akan taat kepadamu, wahai Nabi Musa. Akhirnya apa? Dia bawa wanita itu, dikeloni dan seterusnya, terjadi perzinaan. Akhirnya Allah menurunkan malaikat pergi, dan Allah menurunkan penyakit taun. Memang itu yang diucapkan oleh Bal'am tadi. Pokoknya kalau kalian berhasil memasukkan wanita ke sana, satu orang saja berzina, mereka pasti kalah peperangannya. Karena malaikat penolongnya akan pergi semua, dan mereka akan mendapatkan musibah. Betul saudara, terjadi perzinaan, Allah menurunkan taun untuk mereka. Sekali hempas nggak sampai 2 tahun, kalau kita 2 tahun lebih ya taunnya, nggak sampai 2 tahun, 70.000 dari pasukan itu mati. Akhirnya ada yang sadar dari cucu Nabi Harun. Dia mengetahui bahwa penyebabnya ini ketika sedang berzina, dia pancung laki-laki ini dan bersama si perempuan ini. Coba kita ambil hikmah bagaimana seorang Bal'am terpengaruh apa? Harta. Syahwatnya muncul, padahal dia aman, menurut secara lahir aman. Setelah dia tidak berhasil, bagaimana mungkin seorang Bal'am, seorang alim yang mengerti Taurat, dia mengkhianati seorang nabi dan pengikutnya, ingin mencelakai, merusak mereka. Ini semua syahwat. Semua karena orang terpenuhi atau terkalahkan oleh syahwatnya. Orang yang terfitnah hatinya, walaupun dia seorang alim. Maka berhati-hatilah.